Martial Universe. Bab 204. Judul: Keluarga di Provinsi Dayan. Kau mencari mati. Ketika bayangan tombak yang tangguh menyapu, tiga praktisi panggung Yuan dan tahap akhir tertegun sejenak, tetapi segera setelah itu ekspresi mereka menjadi gelap. Dengan teriakan marah, mereka bertiga menyerang bersama, saat Yuan Power yang kuat menyembur dan dengan ganas menabrak serangan tombak. Bang! Pada saat kontak, tiga ekspresi praktisi panggung Yuan dan tahap akhir dengan cepat berubah. Kali ini, mereka jelas merasakan energi mengerikan di tombak itu. Kekuatan ini sudah lama melampaui tahap Yuan dan tahap akhir. Angin kencang meletus dari pusat gempa, langsung menghempaskan dedaunan kering di tanah, ketika sosok menyedihkan dari tiga praktisi tahap Yuan dan tahap akhir terbang mundur. Ketika mereka mendarat, mereka hampir terpental lagi di udara. Setelah melihat tiga praktisi tahap Yuan dan tahap akhir dikalahkan setelah serangan pertama, kerumunan di sekitarnya segera berteriak. Siapa? Pemuda dalam ekspresi hitam berubah sedikit dingin, ketika dia dengan dingin menatap hutan dan berteriak dengan suara rendah. Wosh! Ketika pemuda dalam teriakan hitam bergema, suara angin terdengar. Segera setelah itu, sosok yang kuat dan sehat terbang keluar dari hutan dan mendarat di samping api kecil, sementara dengan dingin menatapnya. Ketika mereka melihat orang yang telah muncul, pemuda berkulit hitam dan tiga praktisi tahap Yuan dan tahap akhir terkejut. Jelas, mereka tidak berharap bahwa dia akan sangat mudah. Untungnya, mereka bisa menilai bahwa meskipun orang di hadapan mereka tampak muda, auranya sangat hebat. Jelas, dia adalah individu yang berbakat dan mampu. Bolehkah aku meminta semua orang untuk tidak menyerang temanku tanpa pandang bulu? Bukankah ini sedikit tidak sopan? Orang yang dengan cepat bergegas dan menunjukkan dirinya secara alami Lindong. Dia mengulurkan tangan dan benar-benar melepaskan ikatan Yuan Power pada api kecil, ketika sedikit kemarahan melintas di matanya, sementara dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, pemuda berkulit hitam sedikit menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia tertawa kecil ketika berkata, "Teman, aku cukup tertarik dengan Tiger Python apimu ini. Karena kamu adalah pemiliknya, jual kepadaku. Aku akan memberimu harga yang paling memuaskan." Meskipun kata-katanya mengisyaratkan diskusi, nadanya menunjukkan bahwa dia tidak akan memberi Lindong banyak pilihan. Suara Lindong tetap tenang saat dia melirik pemuda itu. Tidak dijual. Setelah melihat bagaimana belak-belakan Lindong, pemuda hitam terkejut karena ekspresinya sedikit gelap. Nak, seharusnya kau menghargai kebaikannya. Tuan muda kita adalah bagian dari keluarga di Provinsi Dayang. Ketika kata-kata Lindong terdengar, tiga praktisi panggung Yuan dan tahap akhir berteriak dengan keras sebagai jawaban. Provinsi Dayang, keluarga di? Alis Lindong sedikit terangkat. Dia tentu saja tidak pernah mendengar keluarga ini, dan bahkan jika dia tahu, bagaimana dengan itu? Dia berani merampok bahkan Wang Yan dari klan Wang. Jenis sampah apa yang dipikirkan oleh keluarga di ini? Ayo pergi. Menepuk ringan api kecil yang masih agresif, Lindong tidak bisa diganggu dengan grup ini, dan berbalik untuk pergi. Orang bodoh yang keras kepala. Setelah melihat bahwa Lindong berniat untuk pergi, tiga ekspresi praktisi panggung Yuan dan tahap akhir menjadi gelap. Tatapan mereka berbalik ke arah pemuda yang berwarna hitam, dan setelah melihatnya dengan dingin menganggukkan kepalanya, Yuan Power yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh mereka bertiga. Meskipun mereka telah menderita sedikit lebih awal, mereka percaya bahwa itu hanya karena mereka telah tertangkap basah. Mereka tidak percaya bahwa anak muda seperti itu akan cocok untuk mereka bertiga. Bang! Tiga sosok terangkat dari tanah. Seperti burung elang menukik ke arah mangsa mereka, mereka menyerang Lindong, sementara Yuan Power menyembur pada serangan cakar mereka yang sangat tangguh. Cakar merobek angin. Suara angin mendengung menusuk telinga bergema keluar, saat serangan cakar mereka bertiga diblokir dari jalur mundur Lindong. Kekuatan gabungan ketiganya sudah cukup untuk memaksa praktisi Yuan dan tahap akhir mati.
Ketika dia merasakan serangan mendekat yang tangguh, langkah Lindong berhenti karena ekspresinya perlahan berubah sedingin es. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk api kecil, seperti yang dimaksudkan untuk melompat maju dan menyerang, sebelum berbalik dan mengangkat kepalanya. Mata dingin menatap tajam pada 3 praktisi panggung Yuan dan yang masuk sempurna. Nak, jangan salahkan kami karena kamu telah menolak kebaikan kami. Ketika mereka secara praktis berada di atas Lindong, ketiganya mencibir, ketika kekuatan di tangan mereka semakin kuat. Bang! Namun, seringai di wajah mereka tidak bertahan lama. Cahaya keemasan terang tiba-tiba meledak di depan mata mereka, ketika mereka melihat tinju yang tertutupi cahaya keemasan menabrak mereka dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Tidak ada yang istimewa dengan tinju ini, hanya kekuatan di dalamnya yang tidak masuk akal hingga maksimal. Dalam menghadapi kekuatan semacam ini, serangan gabungan ketiganya hancur dalam sekejap saat tinju menari-nari di udara sebelum membanting ke tangan mereka yang seperti cakar. Kretak. Tiba-tiba, suara patah tulang samar terdengar. Segera setelah itu, kerumunan menyaksikan mereka bertiga awalnya menyerang dengan ganas sekali lagi terbang mundur. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus memuntahkan beberapa suapan darah sebelum sosok menyedihkan mereka menabrak pohon menjulang tinggi. Ketika mereka menyaksikan ketiga sosok terbang itu, daerah itu berubah menjadi jauh lebih tenang, sehingga bahkan para pemuda hitam dalam senyum berubah kaku untuk sesaat. Terbukti, dia tidak berharap bahwa Lindong benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan upaya gabungan dari 3 praktisi tahap Yuan dan tahap akhir. Mata pemuda hitam sedikit menyipit saat dia menatap Lindong, yang tubuhnya belum bergerak dari tempat itu. Rasa dingin yang samar muncul dalam ekspresi pemuda itu. Hehehe, aku tidak berpikir bahwa kita akan bertemu orang yang bermasalah seperti ini di sini. Namun, sekarang setelah kamu mengalahkan anggota di familyku, kamu dalam banyak masalah. Sementara pemuda berkulit hitam berbicara, kerumunan di sekitarnya menatap Lindong dengan niat buruk saat mereka mengelilinginya. Setelah melihat ini, ekspresi Lindong menjadi gelap. Dia memelototi pemuda berkulit hitam dan perlahan-lahan berkata, "Aku tidak bisa diganggu untuk bertengkar denganmu karena fakta bahwa kamu telah melukai kawanku, tetapi jika kamu terus menjadi begitu bodoh, tidak peduli apapun jenis keluarga dimu, itu hanya sampah. Aku akan mengalahkan kalian semua. Kamu punya nyali." Setelah mendengar kata-kata ini, sudut-sudut pemuda di mata hitam berkedut, karena ekspresinya juga menjadi sedingin es. Segera setelah itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya. Cih! Setelah melihat bahwa orang ini masih tidak mau menyerah, Lindong benar-benar kehilangan kesabarannya. Tangannya mencengkeram tombak halberd kuno, saat Yuan power emas yang cemerlang menyembur keluar. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke depan. Tombak kuno di tangannya menunjuk langsung ke tenggorokan pemuda berpakaian hitam itu. Hentikan dia! Ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berani bergerak di depan mereka semua, rombongan pemuda berpakaian hitam itu dengan tegas berteriak. Namun, segera selusin pria menyerbu ke depan. Sebelum mereka bisa menyentuh Lindong, bayangan tombak menyapu dan dengan kejam menghantam tubuh mereka, langsung meniup mereka saat mereka muntah darah. Setelah melihat Lindong dengan mudah merobek garis pertahanan tebal dan menyerang ke arahnya, pemuda dalam ekspresi hitam berubah jelek. Tombak hijau panjang muncul di tangannya, memancarkan cahaya hijau dan aura yang sama sekali tidak lemah. Jelas, itu juga Soul Tracer bermutu tinggi. Pemuda berpakaian hitam ini berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan kekuatannya tidak lemah. Dia juga telah mencapai Yuan dan tahap akhir dan faksi di belakangnya jelas bukan anak kecil. Tanpa dukungan sumber daya dalam jumlah besar, akan sangat sulit untuk mencapai tahap budidaya ini pada usia seperti itu. Dengan kekuatan semacam ini dan harta jiwa di tangannya, pemuda berpakaian hitam itu jelas sangat sombong. Mengingat kekuatannya, ada sangat sedikit di antara generasi muda yang bisa mengalahkannya di Provinsi Dayang. Oleh karena itu, ia secara alami tidak akan mundur ketika berhadapan dengan Lindong yang tampak lebih muda dari dirinya sendiri.
Lampu hijau bunuh. Pemuda dalam lengan hitam gemetar ketika lampu hijau meledak dari tombak di tangannya, menutupi seluruh hutan dalam cahaya hijau, karena bayangan dingin yang tak terhitung jumlahnya dengan kejam melesat ke arah poin penting Lindong. Ding 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 ding. Menanggapi pemuda dalam serangan hitam, Lindong hanya mencibir. Dengan pikiran, kulit di seluruh tubuhnya berubah perunggu, dan ketika bayangan dingin menghantam tubuhnya, gelombang bunga api memercik tetapi tidak bisa menghancurkan pertahanan Lindong sama sekali. Setelah melihat ini, pemuda dalam ekspresi hitam akhirnya mulai berubah. Namun, tanpa menunggunya untuk mundur, Lindong tiba-tiba bergerak maju dan meraih tombak hijau, sementara telapak tangannya yang lain dengan cepat memukul dirinya di dada. Bang! Angin ganas meletus saat pemuda berkulit hitam langsung terhempas oleh serangan ini, sementara tombak hijau di tangannya direnggut oleh Lindong. Pemuda dalam sosok hitam menyesal mendarat di tanah, wajahnya diwarnai dengan nuansa hijau dan merah, tetapi dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Ketika Lindong melihat ini, dia tidak terlalu terkejut. Ketika serangannya mendarat pada lawannya beberapa saat yang lalu, dia sudah menyadari bahwa dia tampaknya mengenakan baju besi dalam dengan kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Bahkan mungkin jiwa harta karun dengan sifat defensif. Aku akan menganggap ini sebagai pembayaran. Lindong memegang tombak kuno di satu tangan, dan tombak hijau di tangan lain, saat ia melirik pemuda dalam warna hitam dan dengan santai berkomentar. Kamu berani. Pemuda di wajah hitam itu hijau saat dia membalas dengan sengit. Lindong tidak memperhatikan pemuda itu, saat dia berbalik dan dia mengambil langkah raksasa menuju hutan. Ketika rombongan sekitarnya melihat ini, mereka tidak berani menghalangi dia. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong membuat mereka mengerti bahwa tidak ada orang di sini yang cocok dengannya. Sama seperti Lindong hendak memasuki hutan, tawa acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari langit. Hehehehe, adik laki-laki, anakku memang salah. Namun, adik lelaki ini telah memberinya pelajaran. Aku berharap kamu bisa meninggalkan tombak hijau Yuan. Kedatangan tiba-tiba suara ini menyebabkan Lindong berhenti di langkahnya. Ekspresinya tenang ketika dia berbalik untuk melihat sosok yang turun dari langit. Dia tidak terkejut karena dia sudah merasakan keberadaan orang ini ketika dia menyerang sebelumnya. Sosok yang turun dari langit berpakaian hijau. Dia tidak muda, dan orang bisa melihat beberapa helai rambut putih di kepalanya, sementara matanya cerah dan penuh ekspresi, memberinya penampilan yang sedikit bermartabat. Jelas, dia adalah seseorang yang berstatus tinggi dan saat ini tersenyum ketika dia menatap Lindong dengan mata dalam yang tampaknya menyembunyikan sedikit kedalaman. Form creation tahap awal, Lindong melirik orang ini dan tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa bertarung melawan seorang praktisi di tingkat ini. Oleh karena itu, ia menusukkan tombak hijau ke tanah, saat suaranya yang cuek terdengar, menyebabkan kemarahan muncul di wajah pemuda kain hitam dan wajah-wajah lainnya. Mungkin bagimu untuk mengambilnya kembali. Tetapi, tukar pil Yuan murni sebagai gantinya.